Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Kembali lagi kita pada materi bilangan. Nah, pada bagian ini kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Simak videonya berikut ini. Pada perkalian dan pembagian bilangan bulat, jika tandanya sama, maka hasilnya adalah positif. Perhatikan contoh, 4 dikali 8, hasilnya 32. Karena kedua bilangan bertanda sama, yaitu positif, maka hasilnya juga positif. Contoh yang kedua, negatif 4 dikali negatif 8. Hasilnya juga positif 32, karena kedua bilangan tandanya sama, yaitu negatif. Contoh yang ketiga, 32 dibagi 8. Keduanya sama bertanda positif, maka hasilnya juga positif 4. Contoh yang keempat, negatif 32 dibagi negatif 8. Nah, karena kedua tandanya sama, yaitu negatif, maka hasilnya juga positif, yaitu positif 4. Nah, kalau tandanya beda, maka hasil perkalian atau pembagiannya negatif. Contohnya, 3 dikali negatif 6. 3-nya tandanya positif, sedangkan 6 tandanya negatif. Maka hasilnya negatif, yaitu negatif 18. Contoh yang kedua, negatif 20 dibagi 4. Nah, yang 20 tandanya negatif, sedangkan 4 tandanya positif. Maka hasil pembagiannya yaitu negatif 5. Jelas ya? Kemudian mengenai sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama bersifat tertutup. Jadi pada perkalian bilangan bulat, hasilnya juga merupakan bilangan bulat. Yang kedua, A dikali 0 atau 0 dikali A, maka hasilnya adalah 0 ya. Berapapun bilangan dikalikan 0, maka hasilnya tetap 0. Kemudian A dikali 1 atau 1 dikali A, hasilnya adalah A. Berapapun bilangan dikalikan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, pada perkalian unsur identitasnya adalah 1. Kalau tadi pada penjumlahan, video sebelumnya, unsur identitas pada penjumlahan yaitu 0. Tapi kalau pada perkalian, unsur identitasnya adalah 1. Kemudian bersifat komutatif atau pertukaran. Jadi kedua bilangan kalau dikalikan, walaupun tempatnya dipertukarkan, maka hasilnya juga akan sama saja. Nah, selanjutnya juga bersifat asosiatif atau pengelompokan. Misalnya ada 3 buah bilangan, lalu mau kita kalikan yang bagian depan dulu, A dikali B dulu, atau kita mau kerjakan yang di belakang dulu, B kali C dulu. Nah, sama saja hasilnya ya. Mau dikerjakan yang di depan dulu atau belakang dulu, maka hasilnya sama saja. Kemudian bersifat distributif atau penyetaraan. A dikali B ditambah C, maka dapat diubah menjadi seperti ini. A dikali B ditambah A dikali C. Atau pada pengurangan, A dikali B dikurang C menjadi A dikali B dikurang A dikali C. Kemudian sifat-sifat pada pembagian bilangan bulat. Pertama, untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka A dibagi B sama dengan C, B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini syarat pada pembagian ya, B tidak boleh sama dengan 0. Jadi A, B, C ini adalah suatu bilangan bulat ya. Yang kedua, untuk A bilangan bulat apapun, dan A tidak sama dengan 0, berlaku 0 dibagi A hasilnya 0. Ya.
berapapun bilangan, kalau 0 dibagi suatu bilangan, maka hasilnya 0. Contohnya, 0 dibagi 5, maka hasilnya 0. 0 dibagi 100, maka hasilnya 0. Yang ketiga, setiap bilangan bulat dibagi 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Nah, ini sifat yang pertama tadi, bahwa B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena hasilnya tidak akan terdefinisi. 5 dibagi 0 itu tidak bisa ya, tidak terdefinisi. 100 dibagi 0 juga tidak terdefinisi. Kemudian, yang keempat, hasil pembagian tidak selalu bilangan bulat atau dia tidak bersifat tertutup. Kalau pada perkalian bersifat tertutup, tapi pada pembagian tidak selalu bersifat tertutup. Hasilnya tidak selalu bilangan bulat. Contohnya, 9 dibagi 2, maka hasilnya adalah bilangan desimal, bukan bilangan bulat. Paham ya? Nah, perhatikan contoh soal. Pak Burhan memiliki beras sebanyak 284 kg. Rata-rata beras yang laku terjual setiap hari sebanyak 17 kg. Jika selama 12 hari, rata-rata penjualan beras tetap seperti itu, nah berapa sisa beras Pak Burhan? Sebanyak berapa? Oke, kita jawab. Banyak beras yang terjual. Bagaimana caranya? 17 kg kita kalikan 12 harinya. Maka yang terjual sebanyak 204 kg. Sehingga untuk mengetahui sisa berasnya, kita kurangkan beras mula-mula 284, kita kurangi beras yang terjual 204, hasilnya 80. Jadi sisa berasnya adalah 80 kg. Oke, sampai di sini dulu. Semoga kalian semua paham dengan video ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.